khawatiri lan terbagine rentet wong sing duwe getaran wa ghaibatil qalbi lan kosonge ati anil munajati saking munajat wal ghaflati lan kelalen anis sholati saking sholah walayan hak lan ora nyegah anis sholati ing saking sholat sapa illal khawatir kejaba pira-pira getaran al waridatu kang teka asyahilatu kang menyibukkan fadawa mangka utawi obate iku fi ihdharil qalbi dalam ngadiraken ati huwa utawi ihdharul qalbi daf'u tilkal khawatiri iku nolak mengkono pira-pira getaran wala yadfa'ulan ora bisa nolak asyai'a ing suwiji-wiji apa illa bidaf'i sababihi angin kelawan nolak sebab asyai'. Harusnya tadi di awal sebutkan orang mukmin itu harusnya punya rasa mengagungkan kepada Allah, bangga punya Tuhan Allah, gitu maksudnya. Mengagungkan, bangga, memuliakan kepada Tuhannya, ada rasa takut, khawatir, tidak mendapatkan perhatian dari Allah, itu juga harus ada. Warojian juga harus ada menaruh harapan bahwa Tuhanku pasti peduli dengan hambanya gitu. Wa mustahiyan min taksirihi, ada perasaan malu karena belum maksimal dalam memenuhi dan mentaati kepada Tuhan. Ya, paham ya? Fala yanfaqu an hadhil ahwal ba'da imani. Keadaan-keadaan demikian ini tidak akan terpecah ketika seseorang sudah punya keimanan. Ya, ketika sudah punya keimanan. Nah, dari keadaan yang seperti ini dan dengan ada kadar kekuatan keyakinan kepada Allah, maka beberapa keadaan yang tadi harusnya dimiliki oleh seorang mukmin, mengagungkan, bangga dengan Tuhannya, kemudian ada perasaan takut, berharap kepada Tuhan, malu kepada Tuhan, maka solusinya adalah diantaranya melakukan yang namanya sholat untuk proses terus berjalannya iman yang kita miliki. Paham betul? Jadi kita sembahyang tiap hari itu sebuah proses, sebuah pertahanan kita untuk lebih menguatkan atau paling tidak mempertahankan iman yang kita miliki lah orang. Lamun mudun itu orang mudun aduh lah orang. Lamun main bertahan lah orang. Lamunan menyerang kita nggak mungkin wong musuh orang katon sih kan setan iblis lebih katon. Wis mengkonon tempatnya awake sing dewek kon iblis iku ya. Jadi kita mungkin mainnya main bertahan. Ya lamun pelatih bola ya pelatihnya siapa karena sing pelatih MU bukan sing galak karena iya Sir Alex Ferguson apa kamu main bertahan gitu. Lah main bertahan ini dengan cara melakukan sholat setiap hari gitu. Makanya bahasanya di sholat tidak usah terlalu berlebihan dalam sholat karena sholat ini akan kita kerjakan setiap hari dan selama kita hidup. Namun jarang normal bae lah kalau norosa dilebih-lebihkan takbir bari merem-merem ora usah lagi apa. Lagi lawan mermelik sih ora apa-apa gitu. Nah, di antaranya adalah dengan sholat. Sholat ini usaha kita untuk mempertahankan iman kita, pertahanan kita. Karena keadaan-keadaan ini bisa kita kendalikan dengan apa? Dengan adanya iman yang kita miliki, kepercayaan yang kita miliki. Bukti kepercayaannya adalah kita masih ada patuh melakoni sembahyang, sholat 5 waktu tadi. Nah, itu pun sholat yang kita kerjakan juga masih ada gangguan, ada error yang tiap hari kita alami. Sembahyang 5 waktu kan buktinya kita anak error alamin apa? Pas krungu muadzin adzan, aduh puyeng harus sembahyang mah. Iya kan? Lagi enak-enak dolan, lagi enak-enak sibuk dengan kegiatan yang lain. Adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, suaranya blenak ben. Moyokil. Nah, ini namanya apa? Gangguan tiap hari kita mempertahankan ini juga pasti ada. Maka di antara obat
untuk apa? Bisa kita melakukan kegiatan mempertahankan keimanan ini adalah dengan cara ihdorul qulub, menghadirkan hati kita. Maksudnya menghadirkan hati kita itu manusiawi, kita pengen bermain, kita pengen disibukkan dengan kegiatan hiburan dan seterusnya. Tapi aja nemen-nemen sampai kemudian kelalen lupa daratan lah orang bahasanya. Namun karaokean tapi aja nemen-nemen sampai bleling karaokean 8 jam ya lambe duwer ora. Ya, dan seterusnya. Ihdharul qulub. Lah, ihdharul qulub, menghadirkan hati itu bagaimana sih usahanya? Ihdharul qulub itu usaha untuk apa? Daf'util kal khawatir. Paling tidak mengimbangi apa? Keinginan-keinginan yang ada dan dalam diri kita ingin kita ikut terus. Lawan dari bahasa ya kah? Pengen senang-senang, pengen main, pengen melakukan kegiatan hiburan, pengen. Tapi paling tidak, ihdharul qulub ini adalah apa? Untuk mengimbangi dari keinginan kita yang jumlahnya banyak. Paham betul? Jadi kita kan akeh kepengenan aja ya. Banyak keinginan, banyak sesuatu yang menjadi apa, katakanlah rasanya kebutuhan buat hiburan dan seterusnya. Tapi jangan lupa hadirkan hati kita. Maksudnya hadirkan hati kita adalah jangan lalai, jangan terbuai. Karena kalau lalai dan terbuai, takutnya tidak ada yang mengimbangi. Kalau tidak ada yang mengimbangi, engkau tambah aduh. Senang pertama sembahyang mulai kendor. Terus senang sibuk dengan kegiatan, tambah aduh sembayangnya. Terus tambah sibuk, tambah senang dengan kegiatan, tambah menjauh. Akhirnya sholat 5 waktu berkurang siji. Mana akan berkurang loro, mana akan berkurang telu, sampai kosong setiap hari nggak pernah apa mendirikan sholat. Jadi intinya adalah apa? Yahdharul qalbi adalah untuk mengimbangi keinginan kita yang bermacam-macam. Bahasa ngimbangi jangan imbangi. Paham ya? Maksudnya apa? Mengimbangi. Mengimbangi itu agar tidak lalai dalam apa, kita lagi pengen seneng-seneng cek orang. Ya lamunan main game kan. Ya bagian main game atau main HP supaya subuh jam 5 lah, dikit. Ada masih anak inget sih. Masih anak inget ya. Jam berapa? Jam 5:15 menit mangkot lah, paling sekolah setengah 6. Lah mau setengah 6 kuwi jurus terakhir wis kudu mantuk. Aja kok setengah 6 kodit lah jam itu lah ya bubar. Wala yadfa'u illa bidaf'i sababi. Fal ta'lam, maka becik ngerti sira sababahu ing sebabe asy. Tuh, paling tidak kuncinya adalah apa? Ihdharul qalbi, usaha untuk mengimbangi segala khawatir yang muncul di kehidupan kita sehari-hari. Kelembusung kita pasti khawatir tiap hariku berubah-ubah. Pengen aja. Karena manusiawi kan bertempat. Kalau bertempat itu ada sisi bosan. Ini tempat kene bahaya bosen. Kayak mengkenen bahaya bosen kan gitu. Rambut gue lamun cepak pe bosen ora. Bukan dikira hansip sih. Karena pengen garis-garisnya anak. Garis-garis kena orang yang utuk. Anak melengkuteng-melengkutengnya. Ya manusiawi. Cuman balik maning nyocok ini ngerai. Jangan rasanya pantas kabeh. Wasababu mawaridil khawatir. Wasababu mawaridil khawatiri, utawi sebab piro-piro tempat tekane piro-piro getaran. Ini sebab munculnya khawatir. Imma ayyakuna, iku anakalane yen ta ana. Apa sabab? Amron iku perkara khorijan kang beda, kang metu sing kebiasaan. Au amron atau perkara batinan kang bangsa batin. Amal khariju, anapun utawi barang sing metu tidak biasa di setiap harinya. Fama yaqra, fama maka iku barang yaqra'u kang muncul tiba-tiba as-sam'a ing pendengaran, au yadharu atau terlihat
apa mak lil basori maring peninggal fa inna dzalik karena stuhune kharij qad yahtatofu terkadang dadeaken apa mak alhamma ing kesusahan hatta yajba'ahu sehingga ngikuti sapa wong ing ma wayan sorifu lan mengikuti melakukan sapa wong fihi ing dalem ma tsumma tanjarru nuli ketarik minhu saking ma apa al fikratu apa fikiran ila ghairihi maring saliyane ma wayatasalsalu lan dadi muter-muter apa ma wayatasalsalu lan dadi muter-muter apa ma wayakunu lan ana apa al ibso al absor wayakunu lan ana apa al absor pira-pira peninggal sababan iku dadi sebab lil iftikari maring oliye manjing pikiran waman utawi sapa wonge kawiyat iku lamun kuat apa niyatuhu niyate man wa alat lan dadi dhuwur dadi tinggi apa himmatuhu apa semangate man lam yalhahu maka orang lalenaken iman apa ma apa pekerjaan jaro kang mlaku apa ma ala hawasihi ing atase panca indrane man walakin nadhaif tetapi utawi hamba sing lemah la budda iku wajib wa ayyatafarraqa lan yatamisah bihi kelawan ma apa fikruhu pikirane dhaif wa ilajuhu utawi ngobatine dhaif qat'u hadhil asbab iku megot ikilah pira-pira sebab bi ayyahuddo kelawan yen ta meremaken sapa dhaif basarahu ing peningale dhaif aulayat atau ora ninggal sapa dhaif baina yadaihi dalam antara ngarepe dhaif ma ing barang ya yushghilu kang menyibukkan apa mahisahu ing panca indrane dhaif wa yuqarribu lan bisa wa yuqarribu lan mareki sapa dhaif min haitin saking tembok inda salatihi nalika salate dhaif hatta la tattasahu sehingga ora dadi luas apa masafatu basorihi apa tempat melihatnya dhaif wa yahtarizu lan mengecualikan minas sholati saking sholat ala syawari'i ing atase pira-pira dalan wa fil mawadhi'i lan ing dalam pira-pira tempat al mangkusyati kang den siapaken untuk wong akeh al masnu'ati kang digawe wa alal firasyi lan ing atase tempat dopok lah tempat dodok al masbughati kang digawe. Nah ini tadi kan obat untuk kita apa namanya apa tadi obat untuk mengimbangi gangguan-gangguan kita setiap hari. Tadi kan diceritakan harusnya ini runtutannya nih. Harusnya mukmin itu ada rasa bangga dan senang dengan Tuhannya. Harus bangga dan senang loh ya. Ya. Kita punya Tuhan hebat, kita punya Tuhan sempurna dan seterusnya. Juga ada tertanam perasaan takut, perasaan berharap dan seterusnya. Nah, tetapi keadaan ini kadang terganggu dan berubah karena orang disibukkan dengan apa? Beberapa kegiatan, beberapa keinginan yang ingin dilakukan oleh seorang itu tadi. Karena wong mau balik maning anak tabiat bosen karena manusia itu dikatakan bertempat pada satu tempat. Lamun setempat baik, itu anak bosen. Lamun mengkonon-mengkonon baik, anak apa? Bosen nih. Maka pasti wong pengen lakukan kegiatan yang lain, paham beli? Tetapi kegiatan yang lain ini bisa kita kendalikan dengan adanya apa? Iman yang kita miliki dan iman itu kita tiap hari ini bertahan. Sembayang 5 waktu. Itu pun sembahyang waktu masih digempur terus. Gangguan-gangguan aja. Iya. Gangguannya masih apa? Digempur terus. Maka mainnya bertahan. Kayak pelatih Manchester United atau pelatih Zidane lah kalau bertahan kalau karena diserang pasti kalau Barcelona. Pokoknya bertahan mainnya. Nah, pertahanan ini dengan cara bagaimana?
Ihdorul qalbi. Ihdorul qalbi itu paling tidak usaha untuk mengimbangi segala keinginan dan segala gempuran yang tiap hari kita alami. Lamun bahasa wis anak eling-elinge lah konon. Lamun dolannya anak elinge, lamun seneng-seneng ya anak elinge lah konon kok waya sembayang ya masih rada akhir ya anak elinge mending. Sing ora eling kan babar blas sampai hablas gitu. Ya orang sampai sekali. Nah sekarang mawaridul khawatir, tempat munculnya beberapa getaran itu ada kalanya satu amron kharijan, hal yang di luar dari kebiasaan. Contoh seperti ini amron kharijan. Ya wong anak pengen renange, ya amron kharij. Renang orang galdina, tapi anak pengen renange. Orang anak pengen motor-motorane, amron kharij, tapi kan orang unggal dina motor-motoran. Iya kan? Lawan motor-motor kan bensin itu. Kemudian anak mana ya? Anak pengen main ML apa itu? Mobile Legend. Tapi kan orang unggal dina main Mobile Legend. Iya kan? Ini namanya amron kharij. Yang kedua ada amron batin. Ketenangan-ketenangan. Mau pengen melamun. Melamunnya di juga. Ini amron batin. Lagi kosong lah konon kepikirannya. Melamun. Waya sembahyang. Oh, melamun. Anak-anaknya amron batin. Senang mulai ada dengan lawan jenis. Namanya amron batin. Nah ini dua hal. Tempat keluarnya khawatir. Satu amron kharij. Dua amron batin. Paham tuh? Karena loro ya. Nah, dari dua sumber ini nanti akan berkembang kesibukan orang itu akan berkembang. Contoh amron kharij. Awalnya sih iya kudune main game iku ya aja sampai 8 jam sedina. Paling beli sejam. Mantep. Tapi nanti gangguan berikutnya ada. Main maning baik enak, main game terus. Oh, mulai gangguan ya, kayak. Awalnya sih iya ngomongnya. Apa main gamenya gak lama-lama. Begitu main game, bisikannya, ayo terus main terus ayo wis. Orang ngaji mana usah lagi apa? Terus Rosa sembahyang mani terus. Nah ini mulai gangguan nih. Amron batin. Nih, amron batin. Apa namanya? Nyaman dengan merasa menemukan tempat, ketenangannya ditemukan dengan menggunakan atau bermotor, kemudian di tempat satu nyaman. Wis ning Gunung Ciremai. Bisikane, ayo aja gunung siji, luru maning gunung, ayo maning gunung. Jadi sewulan iku muncak langkah mandek. Terus akan gangguannya akan ada apa? Terus pada kayak wong lagi hubungan kasmaran. Awalnya seneng, awalnya ya. Wah seneng, bahagia dan seterusnya. Tapi nanti akan muncul berikutnya. Oh, umpama lagi ada masalah hubungannya. Tukaran. Ini bocah tukaran. Lagi hubungan sih, tukaran. Kamu belum mau bahas sih. Jangan ngomong. Mangan. Orang doyan mangan. Ayam gini kerasannya tempe. Ulu-ulu. Ini mulai nih. Mulai nih. Muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini. Kalau untuk orang yang kuat, tidak ada masalah. Diyakinkan dan peluang besarnya itu bisa melewati sumber gangguan ini, bisa melewati. Yang masalah itu adalah ad-dhaif, orang yang punya lemah. Paham kan ini? Lamunan mau anak gangguan amron kharij dengan amron batin, ini mudah runtuh dan mudah roboh bagi siapa? Dhaif, hamba yang apa? Lemah. Paham? Maka hamba yang lemah ketika mengalami gangguan seperti ini, segera untuk melawan, segera untuk bagaimana keluar dari keadaan itu. Jangan diperturutkan. Nantinya lama-lama, ihdorul qalbinya tambah sulit. Paham tuh? Tambah apa? Tambah sulit. Lamun anu kau suwe-suwe babar kabeh, babar blas kabeh, sembayang wis ora kiye, ora segalanya ora. Kalau yang doif segera keluar dari zona bahaya itu. Lamun lagi diputus, kian lagi diputus, kemudian melongo baik segera keluar dari zona itu. Luru maning orang kakak. Ya masih payu saya, aku masih payu. Lanang semono besarnya kan pasti payu nih yang waktu balu akeh aja.
Ya wong aiden buat apa dipacari. Ya. Ya bukan teman macam wong itu nyuruh apa. Nah, bagaimana cara mecah atau keluar dari keadaan yang bahaya itu? Dengan cara mulai meminimalisir gangguan tersebut, berusaha dengan cara bagaimana? Biayyahuddo basorohu. Mulai memejamkan matanya. Main HP. Gaya nih. Mulai. Nah nanti kalau sudah berusaha seperti ini, lama-lama awalnya terjebak dengan keadaan seperti itu, sudah mulai pulih kembali. Waras maning, dan seterusnya. Nah itu bagi muslimnya apa? Bagi orang yang apa? Do'if. Aulaya ceruk baina yadaihi. Wa yuqal min haid an salatihi wala tattasu. Apa kata Nah, tambahi maning lamun sing dhaif sembayangan yang tembok supaya matane orang telang endi orang. Wa amal asbabu lan anapun utawi pira-pira sebab al batinatu kang batin. Fahia mangka utawi asbab al batinah asyaddu iku luwi banget luwi susah. Fa innaman karena stuhune wong tasya'abat kang dadi bertambah bihi kelawan man apa alhumumu pira-pira kesusahan fi audiyatid dunya ing dalem oli yang ngobati dunia lam yanhasir mangka ora terbatas apa fikruhu apa pikirane man fi fannin wahid ing dalem pelajaran siji bala yazalu balik terus menerus sapa man yatiru iku ngawang-ngawang terbang sapa man min janibin saking tempat sisi siji ila janibin maring sisi yang lain fahada mangka utawi ikilah fannin wahid tariquhu utawi dalane ikilah man ayyarudda iku yenta melawan sapa man an nafsa ing jiwane ohron kelawan dipaksa ila fahmi maring mahami barang yaqra'uhu kang maca sapa man ing man fis sholati ing dalem salat wa yushghiluha lan nyibukaken sapa man ing salat bihi kelawa ulangi wa yashghaluha atau wa yushghiluha ya wa yushghiluha lan nyibukaken sapa man ing salat bihi kelawan ma'an ghairihi saking sakliyane ma wa yu'inuhu lan bantu sapa man ing ma ala dzalika ing atase mengkono salat ayyasta'idda ing yenta bersiap sapa man ayyasta'idda ing yenta bersiap sapa man lahu karena arai faham qabla tahrimi ing dalam sadurunge ana larangan bi ayu jadida gambare yen ta memperbaharui sapa man ala nafsihi ing atase awak dhewe keman zikrul akhirati ing eling akhirat wa mawaqifan munajati lan tempat munajat wa khotorul maqami lan kentek ana getaran pengen nempati barang nempati tempat baina yadayillah antara baina yadayillah ing dalam antara ngarepe Allah subhanahu wa ta'ala wa haulil muttali wa haulil muttali lan susahe heeh heeh wa haulil muttali lan apa ya diintip apa ya wa haulil muttali wa huwa apa ya wa huwa apa wa haulil muttali wa hu analame ya iya analame oh iya wahulil muttali lan apa ya wahulil muttali lan meredam atau wahulil matla ya lan meredam barang sing ditingali wa yufarrigh lan ngosongaken sapa man qalbahu ing atine man qabla tahrimi ing dalam sadurunge diharamaken bisolati kelawan salat amma saking barang yuhimmuhu kang nyusahaken sapa man ing mak fala yacruk maka orang ninggal sapa man li nafsihi karena awake man syughlan ing kesibukan
yaltafitu kang berpaling ilaihi maring ma apa khatiruhu wong kang duweni getaran ma. Nah, tadi kan ada dua kan tempat datangnya khawatir, ada amron kharij, yang kedua ada amron batin. Apa amron kharij? Yang bukan bagian dari kebiasaan. Ya, pengen senang-senang, pengen apa yang namanya apa? Amron kharij. Kalau amron batin di sini diterangkan lebih susah, lebih berat karena amron batin ini berkaitan dengan al-humum, kesusahan. Kesusahan yang dialami fi audiyatid dunia, bagaimana untuk mengobati dan kemudian apa namanya tersusahkan dengan dunia, yang dunia itu gede, kemudian menimpa ning pikirane wong, lamun ora di apa kalau tidak bisa untuk menerima ya pasti akan stres pikirannya itu. Lain namanya apa? Amron batin, amron batin. Nah, ketika orang dilanda dengan amron batin, maka pikirannya tidak akan satu, tetapi bercabang banyak sekali. Pikirannya apa? Bercabang. Lamun anukah terbang kemana-mana, berhayal kemana-mana, terbang ke satu sisi, satu tempat, engkau terbang maning, pokoknya pikirannya ngendi-ngendi orang. Itu ketika ada orang terkena dengan amron batin. Maka cara ketika orang terkena dengan amron batin, caranya ini, karena ini lebih berat, maka caranya juga lebih berat. Bagaimana caranya? Kayak bayi lagi cilik disapi karo emboke, seneng atau ora seneng emboke wis kudu wayahe nyapi anake. Pasti nangis. Anak disapi pasti apa? Nangis. Wong kebiasaane mentil je kebiasaane. Nah, setelah itu bayi dilepas dari pentilane. Pasti apa? Pasti nangis. Kita pun seperti itu, belajar untuk apa namanya? Membuang segala kesusahan, membuang segala apa ya? Ya hal yang memberatkan kita dengan kebiasaan yang sudah lama menjadi kebiasaan, caranya adalah dengan dipaksa kayak bayi lagi cilik disapi bari emboke. Oh, bahasanya kayak nafsu kan lamun anu kan disapi kan ananing burdah iku anak kan. An-nafsu katifli apa gua? Saya nggak hafal itu. Nafsu itu kayak anak kecil, lamunan ora gagian dicopot, orang pengen mentil bae sampai gede. Nah kalian semua yang sekarang gede itu dulunya disapi, lamun masih mentil bae, sampai sekian maka romboknya masih mentil bae. Ya, dulunya nangis ketika di apa namanya dipisah dari susuan ibunya itu. Tuh, caranya lebih berat lagi karena memang amron batin ini adalah asyaddu, lebih berat, lebih susah. Kalau amron kharij, nah tinggal ini aja ngontrol apa namanya apa bisa untuk ya sedikit mau jaga penglihatan, jaga apa, meredam tuh bisa gitu. Dan saya yakin bisa. Artinya enggak ketergantungan banget main game terus yang enggak. Bisa waras bisa. Cuma memang butuh pelatihan. Lamun sedina main gamenya 10 jam, mulai dilatih dikurangi per menit 10 jam 59 menit. Berkurang semenit. Besoknya berkurang 5 menit, 10 jam 55 menit. Terus engko suwe-suwene kosong jam. Pisah sing game online. Fa ingkana maka lamun anak sapa wong la fa ingkana maka lamun anak sapa wong layas kunu iku ora dadi anteng apa haiju afkarihi apa gelombang pikirane wong bihadza dawai kelawan ikilah obat bihadza dawai kelawan ikilah obat almaskan kang bisa nempati fala yunjihi maka ora bisa nyelametaken iman apa illal mashal kecuali tempat sing gampang alladzi yaqma'u kang arep-arep sapa man madatat da'i ing sumber penyakit min a'maqil aruqi saking rusake pira-pira saraf
wa huwa utawi kilah man ayyan duro iku yen ningali wong fil umur ing dalam pira-pira perkara as-sharifati kang mewaken an ihdharil qalbi saking nekaken ati wala syakka lan ora ana ragu annaha ing setuhune umur ta'udu iku kembali apa umur ila muhimmatihi maring pentinge al-qalb wa annaha lan setuhune umur innama sorot ang pestine dadi apa umur muhimmat iku barang sing penting bisyahwatihi kelawan kesenangane al-qalb fayu'aqabu maka bakal menerima akibat fayu'aqabu maka bakal disangsi apa nafsuhu apa jiwane wong bin nuzu'i kelawan nyopot antil kasyahawati saking mengkono pira-pira kesenengan waqat util kal ala iki lan megot mengkono ketergantungan kama ruwiyat kaya dene diriwayataken apa annahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama labisa sumangsane nganggo sapa nabi al khamisa ing gamis allati atahu kang nekani allati atahu kang ngupain ing khamis ulangi allati atahu kang nekani ing nabi biha kelawan khamis sapa Abu Jahm alaiha lan iku ing atase khamisa apa kuarane apa ilmun apa kuwi ilmun bener ya ilmun utawi ana apa ya ana rayuan wa shollat lan salat sapa nabi biya kelawan khamisah naz'aha ing oliye nyopot khamisah ba'da salat naz'aha maka nyopot sapa nabi ing khamisah ba'da salatihi ing dalam sawise salate nabi wa qala lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idhabu maka tasira biha kelawan khamisah ila Abu Jaham fa innaha ranastune khamisah alhatni iku ganggu apa khamisah ing ingsun anifan ing dalam waktu sing parek an salati saking salat ingsun waktuni lan berilah ngupaina sira kabeh ingsun biimbijaniyatin kelawan pakaian sing biimbijaniyati Abi Jaham kelawan pakaian sederhanane Abi Jaham. Tadi kan obatnya tadi ada gangguan-gangguan itu ada dengan ihdharul qalbi dan gangguan itu ada amron kharij, ada amron batin. Kalau umpama sudah dikasih solusi, dikasih penawar obat berupa ihdharul qalbi, ternyata masih terganggu terus. Nah ini, masih terganggu lama-lama hatinya kosong lah, hatinya kosong. Gara-gara ada amron kharij atau amron batin. Kalau masih ada gangguan, maka mari kita lihat sumber penyakit itu nanti berefek apa. Nah ini loh, sumber penyakit itu nanti berefek bagaimana. Kan mungkin bahasanya, penyakit itu kan siji, tapi kok lamun orang yang diobati, kok merembet jekonon. Paham belum? Penyakit itu satu awalnya, tapi kalau nggak diobatin, suwe-suwe apa? Merembet. Awalnya penyakitnya satu, nggak diobatin, tambah dua nggak diobatin, pindah ke bagian yang lain tiga. Lama-lama kan sakit terus. Nah, ketika sudah berpikir penyakit satu kalau nggak diobatin nanti akan merembet ke penyakit yang lain, maka sok kamu lihat. Bukan penyakitnya yang kamu lihat, tetapi kegiatan yang awalnya satu tapi kemudian terus-menerus coba lihat. Nanti akan ada kegiatan yang lain geser maning. Mengkone muncul maning dari kegiatan satu ini muncul maning gangguane, muncul maning dan seterusnya. Gini contoh. Yes. Ini sih paling gampang contoh ya. Uang pacaran lagi seneng karo pacar lah. Nah, mulai satu. Awalnya satu, cinta itu kan. Tapi dari cinta mulai keseharian itu terganggu. HP-mu bunyi terus. Nah, ini satu mulai. Satu. HP ini mau HP nih, nah, sawise mau nih kegiatan yang lain mulai sembuhlah. Sawise HP bunyi terus kemudian dipaksa untuk pertemuan. Mulai merembet berikutnya.
engkau merembet berikutnya, dan seterusnya. Maka yang bijak itu adalah kita biasa saja dalam menanggapi sesuatu. Jangan nggak usah terlalu mendalam, nggak usah terlalu berlebihan. Paham? Karena dari satu itu nanti akan menumbuhkan segala kegiatan yang lain, dan itu bagian dari satu kegiatan nanti akan banyak hal yang membelokkan kita, menjauhkan kita. Kalau terus-terusan tambah ado, tambah ado, tambah ado. Paham tum? Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah yuk kalau burung waras berpikir penyakit itu siji, tapi lamun ora diobati engkone merembet. Pada awalnya itu satu, kalau nggak diobatin muncul berikutnya, dan itu adalah aswarif, sesuatu yang membelokkan kita dan seterusnya. Semaning bayanu tafsilima utawi nerangaken menjelaskan memerinci barang yang bagi kang seyogya apa ma ayah duro ingin hadir sapa wong fil qalbi ing dalem ati inda kulli ruknin ing dalem saben-saben rukun wa syartin lan syarat min a'mali sholati saking pira-pira penggawean salat idza sami'ta nalika krungu sira nida al muadzini ing pengundange wong sing adzan fa ahdir maka ngadiraken sira fi qalbika ing dalem atine sira haulan nida ing fokus suara kang ngundang yaumal qiyamah ing dalam dina qiyamah wa tushmiru lan semangat sira bidzahirika kelawan zahire sira wa batinika lan batine sira semangat lil ijabati karena memenuhi wal musara'ah lan cepet-cepet fa innal musari'ina karena setuhune wong sing cepet-cepet ila hadan nida'i maring ikilah pengundang-undang hum utawi ikilah musari'in yunadauna iku bakal diundang besok bil lutfi kelawan alon kelawan lembut kasih sayang yaumal ardi dalam dinane dikumpulakan al akbar kang gede wa amma toharah lan anak utawi bersuci fa idza ataita maka nalika nekani sira biha kelawan toharah fi makanika ing dalam tempat sira wa huwa utawi ikilah makan torfuka ikut tempate sira al ab'ad kang adoh thumma fi thiyabika nuli ing dalam pakaian sira wa huwa utawi thiyab ghilafuka iku apa ya? Ghilafuka benar ya? Fi thiyabika benar. Benar. Wa huwa utawi thiyab ghilafuka al-aqrab. Ghilafuka iku di taleni nesira al-aqrab kang parek. Summa fi busyratika. Nuli ing dalam kebahagiaan sira. Wa huwa utawi busyrah qasruka iku tempat sira al-adna kang parek. Fala taghfal maka ajak lalen sira an lubika saking posisimu alladzi huwa kang utawi ikilah lub zatuka iku zati sira fala taghfal maka ajak lalen sira an lubika saking ati sira alladzi huwa kang utawi lub zatuka iku zati sira wa huwa utawi zat qalbuka iku ati sira fajtahid maka sungguh-sungguh sira lahu karena qalbu sungguh-sungguh tatahuran ing oliye bersuci bitaubati kelawan taubat wan nadamilan menyesal alama ing atase perbuatan farotta kang berlebihan sira wa tasmimil azmi lan budegaken fokusaken kemantapan alat tarki ing atase ninggal fil mustaqbali ing dalem kepentingan besok mustakbal zaman mustakbal fatahhir maka nyuciaken sira biha kelawan taubat batinaka ing batin sira fa innahu kana stuhune batin mauqi unadri ma'budika iku tempat dilihat posisi kehambaanmu. Bapak menjelaskan tentang apa? Menjelaskan secara mendetail
harusnya bisa dan diusahakan hadirnya hati pada setiap rukun dan syarat setiap pekerjaan dari sholat. Coba runtutannya dilihat coba. Nah, yang pertama ada undang-undang azan. Kemudian yang kedua selesai azan pakai pakaian. Kemudian setelah pakai pakaian bertempat pada satu tempat. Lalu kemudian bersiap-siap. Pesennya adalah kalau mau sholat, fala taghfal an lubbika. Jangan lupakan dalam dirimu itu ada hati. Hati itu adalah bagian terpenting dari kita. Zatukat itu adalah zatmu, itu adalah wujud aslimu. Kalau yang tampak ini jasad bukan asli wujudmu, tapi wujudmu adalah apa? Hatimu. Oh, masya Allah bahasanya. Jadi kalau dilihat itu pekerjaan sholatmu, setiap rukun dan syarat, maka yang dilihat adalah seberapa hatimu hadir. Karena itu adalah zatuka, zatmu, bukan fisikmu, bukan. Kalau fisik mah, ya bukan zat ini, bukan zat. Maka bersungguh-sungguh untuk apa? Membersihkan, memfokuskan hati kita dalam pelaksanaan sholat. Wa amma satrul aurah. Wa amma satrul aurah lan anapun utawi nutupi aurah. Fa'lam maka ngerti ya sira anna maknahu ing stuhune maknane satrul aurah. Taghdiyatu maqabih. Iku nutupi pira-pira keblesakan. Taghdiyatu maqabih badanika nutupi pira-pira keblesakan badan sira. An absaril khalqi saking pira-pira peningale makhluk. Fa inna dhahira badanika karena setuhune dhahire badan sira mauqiun nadhar mauqiun iku dari tempat li nadharil khalqi maring ningaline makhluk. Fama maka iku apa? Baluka utawi tingkah sira fi aurati batinika ing dalam pira-pira aurat batin sira wa fadaihi sarairika lan pira-pira gejolak pira-pira rahasia sira allati la yatla kang ora bisa ningali alaiha ing atase fadhaih sapa illa rabbuka sapa pangeran sira angin pangeran sira azza wa jalla fahdur maka ngadiraken sira hadirkanlah tilkal fadhaih ing mengkono pira-pira gejolak bibalika ing dalam ati sira wa talib lan carilah sira nafsaka ing awak sira bisatriha kelawan nutupin nafsaka watu hakik lan nyataaken sira annahu ing setuhune kelakuan la yastur ora la yustar ora bisa ditutupi an ainillah saking ulangi la yastur ora bisa nutupi an ainillah saking penglihatane Allah apa satirun barang sinutupi wa inna ma yukaffiruha angin pastine bisa merusak menghancurkan ing fadhaih merusak, menghancurkan ing fadhaih apa annadamu sifat nyesel wal hayaulan isin wal khaufulan sifat wedi fayastafidu maka awe faedah bi ihdariha kelawan oli yang ngadiraken hati atau fadhaih fi qalbika ing dalam ati sira imbi'ata wujudil khauf iku menggugah hadire sifat wedi wal haya ilam sifat isin mimmaka miniha saking pira-pira tempate fadhaih fatazil maka rendahkanlah sira bihi kelawan imbi'ats wujudil khauf nafsaka ing awak sira wayastakin lan dadi anteng tahtal khojlah ing dalam sore genjetan hempitan apa qalbuka ati sira watakumu lan ngadeg sira baina yadillah ing dalam antara ngarepe Allah azza wa jalla qiyamal abdi kaya ngadeg hamba al mujrimi kang lakoni kebesakan melakukan tindakan penyimpangan al musii kang blesak al abiki kang melayu alladzina dimakanya sapa abad faraja'a ma kembali sapa abad ila maulahu maring pangerane abad nakisan hale wong sing cekelan roksahu ing ndase kila abad minal haya saking sifat isin wal khauf lan sifat wedi. Ini namanya menjelaskan tentang ilustrasi orang sholat kenapa harus menutupi aurat
Maksudnya apa? Menutupi aurat itu ibarat sebuah ilustrasi orang itu lagi menutupi kebesakan badannya dari penglihatan orang lain. Paham belum? Keblesakannya loh ditutupi. Lah sekarang eh, Allah itu bukan hanya badan yang dilihat, tetapi hati itu juga bisa dirasakan oleh Allah. Kan hari makhluk sih orang weruh isi atine wong kan. Ya beli. Sing weruh iku apa? Badan yang kelihatan itulah yang dilihat oleh orang lain. Kita menggunakan baju menutupi aurat, tujuannya adalah apa? Menutupi dari kejelekan penglihatan orang lain. Maka nganggone pakaian sing bagus-bagus, nutupin nih kebesakannya awak. Masya Allah, bajumu bagus banget. Berapa harganya? Ya $100 lah. Ngomongnya dolar coba. Orang rupiah, orang ngomongnya apa? Dolar. Dalaman kamu berapa? Ya kira-kira $16.000. Lah ilah lo dalaman bagus dilarang temen ya. Dalaman pe $16.000. Anak tak enak tapi pasti rasanya. Nah, apa menutupi apa? Badan itu tujuannya apa? Menutupi dari penglihatan jeleknya orang lain. Lah, ilustrasi ini kemudian ditarik. Ketika sholat itu yang dilihat bukan badannya tetapi lebih dari itu yaitu hati kita. Dan hati itu posisinya atau keberadaannya itu berada pada keadaan yang apa ya? Ya bahasanya tergabung termasuk dengan beberapa keadaan apa ya bahasanya gencetan lah bahasanya gencetan apa ya gencetanku eh, hantaman atau uh, ya dengan keadaan yang sesuai di dalamnya itu ada kayak ombak sing anu menghantam kono kah? Apa sebutan itu? Ngomong. Hah? Apa? Hah? Iya, tekanan. Betul. Pinter nih, Mas Unu dilawan. Ini direkam loh. Iya, Mas Unu pinter-pinter Mas Unu. BBC juga pinter BBC. Tapi ngantuk BBC ngantuk BBC. BBC ngantuk BBC. Ya. Lah, tadi kan yang dia adalah hati seorang orang yang mau sholat itu kan. Lah, keberadaan hati itu berada dalam tekanan. Tekanan itu bahasanya wis hebate wong sembayang wis oli ngontrol hati nafsu kira-kira loh. Wis melawan segala-galanya kon. Nafsunya ya males, nafsunya ya sungkan, nafsunya ya pengen dolan, masih sembayang. Hebatnya perlu. Meskipun sebenarnya udah ceklat ya Allah, assalamualaikum, hebatnya perlu. Apa maning sih sembayangnya bener, apa namanya melambat, kemudian tenang berarti wong hebat temen itu. Sembayang kok bisa apa namanya tenang dan tidak terburu-buru, berarti hebat sekali. Nah, keberadaan hati berada dalam apa? Tekanan. Kalau umpama dalam tekanan, Allah pun juga tahu apa-apa yang menjadi tekanan dalam dirimu sampai kemudian hatimu umpama tidak sepenuhnya hadir di saat sholat, Allah juga apa? Ya. Maka ketika hati lagi kemudian sholat tidak maksimal dalam kehadirannya karena ada tekanan, ya sekaligus juga menghadap lebih kuatnya kepada Allah. Agar apa? Agar diperkuat hatinya, agar diposisikan hatinya lebih tinggi dan lebih kuat lagi, sehingga apa? Tekanan itu akan bisa dikendalikan dan pasca sholat, dominasi hati akan lebih kuat daripada tekanan. Fahim tuh? Jadi kalau lebih anteng jekoron kan, karena perangkat sembahyang apa namanya tekanan yang ada dalam diri kita sudah mulai diturunkan, yang ada lebih tinggi adalah hati karena setelah sholat. Kenapa hati lebih tinggi posisikan? Karena membayangkan saya lagi sholat menghadap Tuhan yang maha kuasa dan seterusnya, maka Tuhan pun tahu, keluhan hambanya juga tahu. Makanya diartikan makna sholat adalah ad-doa. Ada apa makna apa? Doa. As-sholat hiya ad-doa. Sholat adalah doa seorang hamba. Ketika ada tekanan-tekanan, sholat pasca sholat sudah hilang semua tekanannya. Pahim tum?
Kenapa kok nutupi aurat? Bukan aurat yang dimaksud, tetapi ilustrasinya berangkat dari aurat, malu dilihat oleh orang lain, maka Tuhan itu bukan hanya aurat yang dilihat, hati kita juga Tuhan tahu. Maka sembahyang, segala tekanan juga Tuhan tahu. Dia hamba ini sembahyang utang kayak sembahyang orang khusus sembayangnya. Weruh Gusti Allah. Wah, iya sembayangnya orang khusus, tas diputus pacare. Lho weruh maning kayak wah kia hambane sun ora anu karena ngantuk kembang terus begadang gaplean weruh kabeh kok. Wah weruh kabeh lah kasih ora weruh jek ngono. He. Wa amal istiqbal wa amal istiqbal la abutaimat. Wa amal istiqbalu lan anapun utawi madhep fahuwa mangka utawi istiqbal sorfun iku ngarahaken li dhahiri wajhika maring dhahire wajah sirat ansa iril jihati saking sekabehane pira-pira arah ila jihati baitillah maring arah ing rumah besar Allah. Afataro anatah ngerti sirat anna sorfal qalbi ing stuhune mlakune ati atau mengone ati min sairil umuri saking sekabehane pira-pira perkara ila amrillahi maring perintah Allah azza wa jalla laisa iku ora ana apa amrillah matluban iku den tuntut mingka saking sira hayhata ado banget fala matlub maka ora disupri siwahu sakliyane amrillah wa inna mahadhi dzawahir aing pestine uga utawi ikilah barang sing zahir tahrikat iku pira-pira kang bergerak lil bawatin maring pira-pira barang sing batin wadob apa ya wadobato apa ya wadobato lan kang membatasi dobit istilah melanggeri wadobato lan kang melanggeri lil jawarihi maring pira-pira anggota badan wataskinin lan kang nempati laha maring bawatin bil isbati kelawan netepi fi jihatin in dalam arah wahid kang siji hatta la tabgho langi hatta la tabghi sehingga orang mengosira ala alqalbi ngatasé ati fa innaha kranas tuhune jihah idza baghot nalika klalen apa jihah mengo apa jihad wa zalamat lan dadi gelap peteng apa jihah fi harakatiha ing dalam gerakane jihad wal tifatiha lan oli arai jihad ila jihatiha maring arai jihad istats banget mangka dadi abot dadi susah apa alqalbu apa ati wangkolabat lan dadi membalik dadi terbalik apa ikilah jihad bihi kelawan qalb bisa membalik an wajhillah saking wajah Allah azza wa jalla falyakun maka becik ana apa wajhu qalbika wajah ati sirat ma'a wajhi badanika sertane wajah badan sirat wa'lam lan ngerti ya sira ana husnul kelakuan kama la tawajjah kaya ora madhep apa al wajhu apa wajah ila jihatil bait maring arah umai Allah illa bil insuraf bejaba kelawan mengo an ghairiha saking saliyane jihad fala yang sorif maka aja mengo maka aja berpaling apa alqalbu ati ilallahi maring Allah azza wa jalla illa bitafarruq kejaba kelawan ngosongaken amma saking barawang siwahu kang sakliyane ma istiqbal menghadap ketika mau sholat menghadapnya hanya kepada Allah itu pun juga gangguannya anak la ilaha illallah sembahyang iku setiap gerakan sedurunge mancing pas mancing bagian gangguan itu pasti apa ada kalau kita benar-benar maksimal dalam sholat tahu rahasia di balik gerakan sholat dan bisa melakukan dengan baik kayak itu sholat tingkatannya wong sing hebat-hebat ya wis tingkatannya inyong-inyong kabeh sila baru sembahyang wis bener kira-kira bener ya kalau cek tingkatannya kita sembahyang beringat antik salah lawan bahasa ngono kan dalam tingkatan seperti ini di samping syarat rukun sholat tetapi juga ihdorul qalbinya dihadirkan di setiap gerakan sholat. Kenapa nganggo nutupi aurat sekiye kenapa harus menghadap ternyata menghadap itu juga sesuatu yang kemudian gangguannya ada. Jadi istiqbal prinsipnya adalah jangan berpaling dari selain menghadap kepada
Karena sebenarnya kita berjaga. Allah lagi lawan bahasa ini memberikan isyarat orang itu fokuskan satu pandangan hanya lagi menghadap Tuhan. Allah aja mana-mana matanya aja. Kalau lawan sembahyang mana-mana orang apa-apa. Tapi lawan sekian aja mana-mana dikit. Apa ning sekian mata kewe ketap-ketip ngantuk kabeh mata iki. Boro-boro mana-mana mata cilik-cilik kuwate wis kayak lampu sing kandang ayam sekarang mati. Lampu kandang ayam mati. Wallahu a'lam bishawab. Wis. Am kruk 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 krewet turu krewet. Jam siji ya. Turut.